Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita kali ini akan membahas tentang penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel, di mana sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, sekarang kita lanjut ke sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, di sini untuk pengertian pertidaksamaan linear dua variabel, nah, itu adalah suatu pertidaksamaan yang di dalamnya memuat dua variabel yang masing-masing berderajat 1. Dan di sini ditandai dengan tanda ketaksamaan. Tanda ketaksamaan itu apa saja? Tanda ketaksamaan itu bisa kurang dari atau sama dengan, bisa lebih dari, dan lebih dari atau sama dengan. Contohnya seperti ini. Nah, contoh dari pertidaksamaan linear dua variabel, X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 4. Nah, di sini ditandai dengan tanda ketaksamaan kurang dari atau sama dengan. Kemudian, ada dua variabel X dan Y, dan derajat tertingginya itu adalah 1. Atau pangkat tertingginya adalah 1. Kemudian, contoh lagi, 3X min 2Y kurang dari atau sama dengan 24. Derajat tertingginya atau pangkat tertingginya 1, ada dua variabel, ada tanda ketaksamaan. Ini kurang dari atau sama dengan. Kemudian ada contoh lagi, X ditambah 5Y kurang dari min 10. Ada contoh lagi, 2X ditambah 5Y lebih dari 8, min 4X ditambah Y lebih dari atau sama dengan min 2. Dan yang terakhir, ada contoh juga X min 6Y lebih dari min 3. Nah, jadi dari contoh-contoh ini, untuk ciri khas dari pertidaksamaan linear dua variabel itu terdiri dari dua variabel, X dan Y variabelnya. Kemudian ada tanda ketaksamaan, bisa kurang dari ataupun bisa lebih dari, bisa juga kurang dari atau sama dengan, ataupun lebih dari sama dengan. Kemudian pangkat tertingginya atau derajat tertingginya dari variabel tersebut itu adalah 1. Sekarang, apakah X lebih dari atau sama dengan 2 itu merupakan pertidaksamaan linear dua variabel? Nah, jawabannya adalah iya. Kok bisa? Nah, di sini koefisien dari X-nya itu adalah 1. Kemudian, koefisien dari Y-nya dia adalah 0. Kemudian ada lebih dari atau sama dengan 2. Nah, jadi X lebih dari atau sama dengan 2. Nah, ini merupakan pertidaksamaan linear dua variabel, di mana variabelnya X sama Y, koefisien Y-nya itu adalah 0. Pangkat tertingginya dari X dan Y dia juga 1. Sekarang kalau ini, X kuadrat ditambah 2Y lebih dari atau sama dengan 10, ini merupakan pertidaksamaan linear dua variabel atau bukan? Nah, jawabannya bukan. Kenapa? Karena pangkat tertinggi dari X-nya itu adalah di sini 2. Nah, jadi padahal di awal tadi yang namanya pertidaksamaan linear dua variabel, pangkat tertinggi dari si X-nya itu dia adalah 1. Nah, jadi X kuadrat plus 2Y lebih dari atau sama dengan 0 ini bukan pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian di sini untuk menyelesaikan pertidaksamaan linear dua variabel atau untuk menentukan daerah penyelesaiannya, caranya yakni yang pertama, gambar garis batas pertidaksamaan, yakni garis AX plus BY sama dengan C. Nah, cara menggambar garis batas ini berarti kita cari titik potongnya. Titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Jadi, kita cari ketika nilai X-nya sama dengan 0, itu nanti dapat Y berapa. Kemudian kita cari ketika Y-nya sama dengan 0, nanti ketemu X-nya berapa. Nanti ketemu 2 titik, nah itulah yang merupakan garis batas pertidaksamaan. Selanjutnya, pilih sebarang titik uji, yakni titik uji U, X1, Y1 berada yang di luar garis. Nah, titik ujinya, ini biasanya yang kita gunakan adalah 0,0.
Oke, setelah itu, apabila pertidaksamaan itu bernilai benar, maka daerah yang memuat 0,0 atau memuat titik uji itu tadi merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, kalau itu merupakan daerah himpunan penyelesaiannya, langkah yang terakhir itu adalah dengan mengarsir. Jadi, tandai daerah himpunan penyelesaian dengan arsiran. Kita lihat contoh. Untuk X lebih dari 2, nah kita membuat garis batas terlebih dahulu. Garis batasnya adalah X sama dengan 2. Jadi ditarik garis yang warna hijau ini. Oke. Nah, kemudian garis dibuat putus-putus karena tanda yang digunakan adalah lebih dari saja. Kecuali kalau tandanya lebih dari atau sama dengan, garisnya itu penuh. Daerahnya berada di kanan garis diarsir karena X-nya ini lebih dari 2. Jadi, karena X-nya lebih dari 2, berarti yang diarsir adalah di sebelah kanannya garis. Jadi seperti ini. Nah, itu adalah daerah dari X lebih dari 2. Kalau X kurang dari 2 gimana? Ya berarti daerah arsirannya berada di sebelah kirinya 2. Karena ini X lebih dari 2, jadi yang diarsir adalah sebelah kanannya dari 2. Oke, kita lihat contoh lagi. Di sini untuk 2X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 5. Nah, kita cari garis batasnya terlebih dahulu. 2X ditambah Y sama dengan 5. Untuk titik potong dari sumbu X, berarti untuk Y-nya 0. Berarti kita substitusikan Y-nya di sini 0 jadinya. Nah, 2X ditambah Y, Y-nya diganti 0 sama dengan 5. Jadi X-nya adalah 5/2. Untuk titik potong di sumbu X berarti 5/2,0. X-nya 5/2, Y-nya 0. Berarti daerahnya ada di sini. X-nya itu 5/2, Y-nya 0. Kemudian titik potong sumbu Y berarti X-nya yang sama dengan 0. Kita substitusikan 2 dikali 0 ditambah Y sama dengan 5. Jadi Y-nya adalah 5. Jadi titiknya itu ada di 0,5. Nah, titiknya ada di sini. Ada di sini ya. Kemudian dari dua titik yang udah ada di gambar ini, kita tarik garis. Oke, selanjutnya kita cari titik ujinya. Kita cek di titik uji 0,0. Kita 0,0 ini adalah daerah di bawah garis. Yang di sini ini adalah daerah di bawah garis. Yang di sini ini adalah daerah di atas garis. Karena 0,0 ini daerah di bawah garis, berarti yang kita uji adalah daerah yang ada di bawah garis. Caranya, mensubstitusikan 0,0 ini ke pertidaksamaannya. Jadi 2X ditambah Y, disubstitusikan 0,0. Jadi 2 dikali 0 ditambah 0, kurang dari 5. Benar atau salah? Kalau benar, berarti daerahnya itu yang diarsir. Nah, karena 0 ini benar kurang dari atau sama dengan 5, jadi daerah yang diuji tadi, yang ada 0,0-nya, daerah yang di bawahnya garis ini tadi, berarti dia benar. Artinya, itu adalah daerah penyelesaian dari 2X plus Y kurang dari atau sama dengan 5. Di yang di warna hijau ini atau yang diarsir ini, daerahnya. Nah, di sini pertidaksamaan bernilai benar, maka daerah yang memuat O atau 0,0 itu merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Karena tadi sudah mengenal tentang pertidaksamaan linear dua variabel, sekarang kita lanjut ke sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, yang dinamakan sistem berarti ini terdiri dari lebih dari satu pertidaksamaan linear dua variabel, atau di sini sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu terbentuk dari dua atau lebih pertidaksamaan linear dua variabel. Contohnya, nah, contohnya yang pertama adalah X plus 2Y lebih dari 8 sama 2X min 5Y kurang dari 10. Ini namanya sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Karena terdiri dari dua pertidaksamaan linear dua variabel.
Nah, yang sebelahnya juga seperti itu karena terdiri dari 3 pertidaksamaan linear 2 variabel, jadi ini dinamakan sebuah sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ini merupakan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel? Ini. Yang awal variabelnya adalah A dan B untuk pertidaksamaan yang pertama. Yang kedua, variabelnya adalah X dan Y. Karena variabelnya ini berbeda antara pertidaksamaan linear 1 sama yang kedua, nah ini bukan merupakan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Kemudian di sini untuk contohnya, untuk contoh menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, di sini untuk pertidaksamaan pertama adalah X plus Y lebih dari atau sama dengan 3. Kemudian yang kedua adalah 3X plus 4Y kurang dari atau sama dengan 12. Di mana X dan Y-nya itu adalah elemen bilangan real. Nah, langkah yang pertama kita harus menentukan batas-batas dari masing-masing pertidaksamaan linear 2 variabel. Untuk yang pertama, untuk pertidaksamaan yang pertama, dicari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Kalau X-nya 0 nanti ketemu Y berapa, dan kalau Y-nya 0 nanti ketemu X berapa. Begitu pula untuk pertidaksamaan yang kedua. Jadi kalau X-nya ini 0, kita substitusikan 0, nanti ketemu Y-nya berapa. Nah, kalau Y-nya 0, disubstitusikan 0, nanti ketemu nilai X-nya berapa. Nah, itu nanti yang akan digambar di koordinat kartesiusnya. Nah, ternyata untuk yang pertama ini, kalau X-nya 0, berarti ketemu Y-nya sama dengan 3. Kalau sekarang kebalikannya, kalau Y-nya 0, ketemu X-nya itu 3. Nah, jadi ketemu titiknya adalah 0,3 dan yang kedua adalah 3,0. Nah, ini 0. Nah, di sini 3,0 dan yang satunya ada 0,3. Selanjutnya, ketika sudah dibuat titik di koordinat kartesius, nah berarti dia harus ditarik garis. Kemudian kita cari titik ujinya, karena di sini lebih dari, kita masukkan titik ujinya itu adalah 0,0. Dimasukkan atau disubstitusikan kemana? Disubstitusikan ke pertidaksamaannya. Berarti X ditambah Y, Y lebih dari 3. Berarti 0 ditambah 0, Y lebih dari 3. Benar atau salah? Kan salah. 0 itu kan harusnya kurang dari 3. Karena ini salah, karena yang memuat 0,0 itu ada di bawahnya garis ini tadi, karena ini salah, berarti yang benar kan kebalikannya. Otomatis yang di atasnya yang benar. Jadi di sini yang diarsir adalah daerah di atasnya garis. Oke, selanjutnya, untuk menentukan titik potong, yang di sini, yang 3X plus 4Y kurang dari atau sama dengan 12, kita substitusikan. Kalau semisal X-nya 0, kalau X-nya 0, berarti kan 3 dikali 0 ditambah 4Y, kemudian dia sama dengan 12. Berarti ini 3 kali 0, 0. Berarti tinggal 4Y sama dengan 12. Berarti Y-nya, ini nanti ketemu 12 dibagi 4, hasilnya adalah 3. Nah, jadi titiknya adalah 0,3, di mana X-nya 0, Y-nya 3. Kita buat titiknya. Oke, selanjutnya, sama caranya. Berarti untuk yang Y-nya sekarang yang 0, Y-nya 0, nanti ketemu X-nya berapa? Berarti 3 dikali X ditambah 4 kali 0, 0 sama dengan 12. Nah, berarti X-nya adalah 12 dibagi 3. Hasilnya adalah 4. Berarti 4,0, titiknya ada di sini. Oke, yang warna merah. Jadi, ketika sudah ketemu titiknya, itulah yang harus ditarik garis. Kemudian kita cari titik ujinya sama seperti yang untuk yang di sini tadi, cara mengujinya.
kita pakai 0,0, karena 0,0 itu adalah daerah di bawahnya garis di sini. Ini garisnya merah, berarti daerahnya ada di sini. Nah, yang warna putih ini adalah daerah dari 0,0 atau daerah di bawah garis. Nah, kemudian disubstitusikan ke sini. Disubstitusikan ke pertidaksamaannya. Ke sini. Nanti benar atau salah, 3 dikali 0, 0 ditambah 4 kali 0, 0. 0 kurang dari 12, benar. Nah, karena daerah di bawah garis ini benar, berarti yang diarsir adalah daerah yang di bawah garis. Nah, selanjutnya, yang dinamakan daerah penyelesaian itu adalah daerah yang kedua-duanya itu diarsir. Nah, berarti daerah yang di sini, daerah yang diarsir oleh kedua-duanya, entah warna biru sama warna yang pink atau yang warna merah ini. Nah, jadi daerah yang bertumpuk atau yang dua-duanya diarsir ini merupakan daerah penyelesaiannya. Yang ini. Nah, di daerah tersebut adalah daerah penyelesaiannya. Tuh. Itu adalah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari x plus y lebih dari atau sama dengan 3 dan 3x plus 4y kurang dari atau sama dengan 12. Untuk selanjutnya, contoh yang kedua, di sini ada sistem pertidaksamaan linear dua variabel, yakni x lebih dari atau sama dengan 0, y lebih dari atau sama dengan 0, kemudian x plus y kurang dari atau sama dengan 4, dan x plus 3y kurang dari atau sama dengan 6. Nah, langkah yang pertama kita harus menentukan terlebih dahulu daerah dari x lebih dari atau sama dengan 0, dan y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, untuk x karena dia positif, berarti yang warna kuning ini daerah yang kanan. Kemudian untuk yang y karena dia positif, berarti dia yang ke atas. Nah, itu adalah daerah untuk yang x lebih dari atau sama dengan 0 dan y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, berarti daerahnya itu berada di kuadran 1. Atau yang dia di sini daerahnya, yang bertumpuk di sini. Selanjutnya, untuk x plus y, kurang dari atau sama dengan 4, ini dicari titik potongnya ketika x-nya ini 0 sama y-nya 0, nanti ketemu pasangan titiknya itu berapa. Nah, ternyata ketemunya adalah 0,4 dan 4,0. Caranya sama seperti yang sebelumnya ya untuk mencari. Nah, berarti di sini 4,0 dan satunya adalah 0,4. Kemudian kita tarik garis. Begitu pula untuk garis yang x plus 3y kurang dari atau sama dengan 6. Nah, untuk yang x plus y kurang dari atau sama dengan 4, nah kita buat titik ujinya 0,0, ternyata daerah yang ada 0,0-nya atau daerah yang 0,0 dia bernilai benar. Jadi yang diarsir adalah yang kita pakai titik uji tadi, yang ada 0,0-nya. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya untuk yang x plus y kurang dari atau sama dengan 4. Untuk yang kedua, berarti kita buat ininya terlebih dahulu, titiknya terlebih dahulu, ternyata ketemu nih titiknya adalah 6,0 dan 0,2. Jadi, ketika x-nya 0, nih ketemu y-nya adalah 2. Ketika y-nya 0, ketemu x-nya 6. Nah, jadi, kedua titik tersebut kita hubungkan. Nah, selanjutnya kita cari titik ujinya pakai 0,0 juga, kita masukkan ke sini. X-nya diganti 0, 0 ditambah 3 kali 0, berarti 0. 0 kurang dari 6 berarti benar. Nah, artinya daerah yang di bawahnya garis ini yang ada 0,0-nya dia benar. Berarti dia itu yang diarsir. Nah, itu adalah daerahnya. Selanjutnya, yang diarsir oleh kedua-duanya itu adalah ini, yang warna hijau ini. Nah, itu adalah daerah irisannya atau tumpukannya. Jadi, yang dinamakan daerah penyelesaiannya itu adalah yang warna hijau, yang bertumpuk di sini. Kemudian, titik-titik pojok yang membatasi daerah penyelesaiannya adalah titik A, B, dan titik C. Nah, titik B ini bisa dicari dari eliminasi dari kedua persamaan tersebut. Jadi dicari, cara mencarinya adalah x plus y sama dengan 4.
sama X plus 3Y sama dengan 6. Nah, persamaan ini didapat dari sini. Nah, dieliminasi dari 2/3 samaan ini. Kemudian kita eliminasi, ketemu nih nilai X-nya adalah 3, Y-nya adalah 1. Berarti B-nya di sini adalah titiknya adalah 3,1.